Pernahkah Anda diberitahu bahwa jika Anda menderita diabetes, Anda harus menghindari buah-buahan manis sama sekali? Mungkin Anda pernah berdiri di lorong produk segar melihat apel yang matang atau seikat anggur yang berair dan berpikir, "Saya tidak bisa mengambil risikonya." Ini adalah pesan yang telah diulang selama beberapa dekade. Gula adalah musuh dan buah-buahan manis terlalu berbahaya. Tapi bagaimana jika pesan itu tidak lengkap? Bagaimana jika beberapa buah yang paling dikenal, terjangkau, dan manis secara alami, yang Anda lewati setiap minggu, sebenarnya bekerja untuk kesehatan Anda, bukan melawannya? Studi terbaru mulai menantang keyakinan lama tentang buah dan diabetes, menunjukkan bahwa beberapa buah manis sebenarnya dapat membantu menurunkan gula darah, meningkatkan pencernaan, dan mengurangi peradangan bila dimakan dengan cara yang benar. Dan banyak dokter di seluruh negeri sudah mengubah panduan mereka. Dalam video hari ini, saya akan membagikan 5 buah yang sangat manis dan mudah ditemukan yang telah membantu para lansia merasa lebih berenergi, lebih sedikit peradangan, dan lebih baik dalam mengendalikan gula darah mereka. Anda akan mengetahui mengapa buah-buahan ini bekerja, cara memakannya dengan bijak, dan perubahan kecil apa yang dapat membantu Anda merasa lebih baik minggu ini. Karena tidak seorang pun, terutama di usia senja, harus merasa kekurangan sesuatu yang sesederhana dan menyenangkan seperti buah. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda menekan tombol itu dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah melewatkan tips kesehatan lain yang dibuat khusus untuk Anda. Jika Anda menikmati video ini, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 untuk memberitahu saya bagaimana saya bisa membuat konten yang lebih baik untuk Anda. 1. Stroberi. Manis tapi cerdas. Ada sesuatu tentang stroberi yang membangkitkan kenangan hangat. Sore hari di musim panas, mangkuk segar di pertemuan keluarga, atau hidangan kecil yang disiapkan dengan penuh kasih oleh pasangan yang telah lama tiada. Buah merah yang akrab itu tidak hanya lezat. Ia memiliki kekuatan yang tersembunyi, terutama bagi para lansia yang hidup dengan diabetes. Selama bertahun-tahun, banyak dari kita diberitahu untuk menghindari buah-buahan manis seperti stroberi. Kita diperingatkan bahwa gulanya akan menaikkan glukosa kita, bahwa lebih baik aman daripada menyesal. Tapi hari ini, ilmu pengetahuan dan pengalaman melukiskan gambaran yang jauh berbeda. Stroberi mungkin manis, tetapi juga sangat cerdas. Di bawah permukaan berairnya terdapat gudang manfaat kesehatan yang bekerja selaras dengan tubuh yang menua. Kaya akan antosianin, pigmen alami yang memberi warna merah cerah, stroberi membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Itu berarti Anda dapat menikmati manisnya tanpa menderita lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Dan mereka tidak berhenti di situ. Buah-buahan kecil ini kaya akan antioksidan yang melawan peradangan. Sesuatu yang banyak dari kita perjuangkan seiring bertambahnya usia. Baik itu lutut yang kaku di pagi hari, jari-jari yang sakit setelah berkebun, atau rasa sakit tumpul yang tampaknya menetap di punggung bawah Anda, peradangan seringkali menjadi biang keladinya. Stroberi secara diam-diam bekerja mendukung sendi Anda, jantung Anda, bahkan ingatan Anda. Kandungan seratnya lembut namun efektif. 1 cangkir menawarkan cukup untuk membantu menjaga pencernaan tetap teratur tanpa membebani perut. Dan jangan lupakan kepuasan emosional yang datang dari memakan sesuatu yang manis alami, menyegarkan, dan bebas rasa bersalah. Banyak lansia yang saya ajak bicara mengatakan mereka merasa lebih ringan, lebih berenergi, dan lebih terkendali ketika mereka memasukkan stroberi dalam rutinitas mingguan mereka, terutama sebagai camilan sore hari dengan beberapa kacang almond atau sesendok yogurt Yunani tawar. Ini bukan hanya tentang buah itu sendiri. Ini tentang apa yang diwakilinya. Tindakan kecil kepedulian, momen kesenangan yang tidak mengorbankan kesehatan Anda. Memilih stroberi berarti memilih untuk mempercayai tubuh Anda lagi, untuk memberinya nutrisi yang dibutuhkannya sambil menghormati makanan yang Anda sukai. Jadi lain kali Anda membuka kulkas dan melihat mangkuk beri merah matang itu, jangan ragu, nikmati perlahan-lahan. Biarkan mereka mengingatkan Anda bahwa kesehatan bukan tentang pembatasan. Ini tentang mengetahui apa yang berhasil untuk Anda dan menerimanya. Dan saat Anda berpikir sebuah buah tidak mungkin lebih manis atau lebih mengejutkan,
Tunggu sampai Anda mendengar apa yang dapat dilakukan oleh salah satu buah yang paling disalahpahami di lorong produk segar, anggur, untuk gula darah Anda. Anda tidak akan melihatnya dengan cara yang sama lagi. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini bermanfaat, silakan komentari nomor 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin nomor 2. 2. Anggur. Kecil tapi perkasa. Anggur telah lama menjadi simbol kemanisan, kelimpahan, dan bahkan perayaan. Bagi banyak lansia, anggur membangkitkan kenangan masa panen, acara makan bersama di gereja, atau berbagi camilan santai dengan cucu. Tetapi ketika Anda hidup dengan diabetes atau mencoba mengelola gula darah Anda mungkin telah melihat anggur dengan ragu-ragu, bertanya-tanya apakah rasa manisnya berarti buah itu terlarang. Anehnya, buah-buahan kecil ini jauh lebih kuat dari yang terlihat, dan dampaknya pada kesehatan Anda mungkin akan mengubah cara Anda memandangnya. Meskipun ukurannya kecil, anggur kaya akan resveratrol, senyawa tanaman alami yang sebagian besar ditemukan di kulitnya. Resveratrol telah dipelajari secara ekstensif untuk efeknya pada sensitivitas insulin, membantu tubuh Anda merespons gula dengan lebih efisien. Bagi orang di atas 60 tahun, ketika resistensi insulin sering mulai muncul, itu adalah hal yang besar. Bayangkan menikmati buah manis yang tidak mengkhianati kesehatan Anda, tetapi justru mendukungnya secara diam-diam dari dalam. Anggur juga kaya akan antioksidan yang mengurangi peradangan dan stres oksidatif. Dua penyebab mendasar tidak hanya dari komplikasi diabetes, tetapi juga nyeri sendi, kelelahan, dan bahkan masalah ingatan. Banyak lansia yang pernah menghindari anggur sekarang menganggapnya sebagai sekutu yang lembut, memberikan hidrasi, kepuasan, dan rasa nyaman dalam setiap gigitan. Ketika dimakan perlahan dan dalam jumlah sedang, terutama dipasangkan dengan sumber protein seperti sepotong kecil keju atau segenggam kenari, anggur sebenarnya dapat menstabilkan gula darah daripada menaikkannya. Dan mari kita bicara tentang kekuatan emosional dari buah yang akrab. Anggur mudah dijangkau, mudah disiapkan, dan dapat dinikmati di semua musim. Semangkuk anggur dingin di hari yang hangat rasa seperti suguhan. Diiris ke dalam salad bayam atau disajikan dengan keju cottage, anggur mengangkat hidangan biasa menjadi sesuatu yang menyegarkan. Bahkan saat dibekukan, mereka menjadi hidangan penutup seukuran gigitan yang sempurna yang membantu Anda mengatasi keinginan makan gula tanpa rasa bersalah. Kenyataannya adalah, anggur mengingatkan kita bahwa kesehatan tidak selalu datang dalam botol atau pil. Terkadang ditemukan dalam karunia terkecil alam ketika kita belajar melihatnya bukan sebagai larangan, tetapi sebagai teman. Memilih anggur berarti memilih sesuatu yang manis yang juga membawa keseimbangan, nutrisi, dan kegembiraan. Tetapi sekuat apapun anggur, itu bukan satu-satunya buah sehari-hari dengan kekuatan tersembunyi. Berikutnya adalah buah yang begitu umum sehingga kita sering mengabaikannya. Namun, buah ini secara diam-diam telah mendukung pencernaan, kesehatan jantung, dan gula darah yang stabil selama beberapa generasi. Rasanya renyah, klasik, dan mungkin buah yang paling dapat diandalkan di dapur Anda. Mari kita bicara tentang apel. 3. Apel, obat harian yang asli. Ada sesuatu yang abadi tentang apel. Ia tidak menuntut perhatian Anda dengan warna-warna cerah atau asal-usul eksotis, tetapi diam-diam menunggu di mangkuk buah Anda. Akrab, dapat diandalkan, dan ternyata sangat bijaksana. Selama beberapa generasi, kita telah mendengar bahwa sebuah apel sehari menjauhkan dokter. Dan meskipun ungkapan itu mungkin terasa kuno, kebenarannya tidak pernah lebih relevan, terutama bagi para lansia yang menavigasi kompleksitas gula darah, peradangan, dan kesehatan jantung. Sekilas, apel mungkin tampak terlalu manis, terutama bagi seseorang dengan diabetes, tetapi alam merancangnya dengan hati-hati. Di bawah kulit renyahnya terdapat sumber serat larut yang kaya, terutama pektin, yang memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah Anda. Itu berarti ketika Anda menikmati apel, Anda tidak menyebabkan lonjakan glukosa yang cepat. Anda menyehatkan tubuh Anda dengan cara yang terukur dan seimbang. Tetapi apel menawarkan lebih dari sekadar dukungan gula darah. Mereka membantu pencernaan, meredakan sembelit, dan bahkan mendukung kadar kolesterol.
Serat yang lembut bekerja seperti sapu, menyapu sistem pencernaan Anda, membantu segala sesuatunya bergerak secara alami dan nyaman. Bagi para lansia, bantuan diam-diam semacam itu sangat berharga. Tidak ada bahan kimia keras, tidak ada sakit perut, hanya ritme menenangkan dari alam yang melakukan yang terbaik. Ada juga sesuatu yang sangat memuaskan saat menggigit apel segar. Bunyi renyahnya menenangkan. Rasanya akrab. Dan bagi banyak orang, itu membangkitkan kenangan panen musim gugur, pai buatan sendiri, atau bekal makan siang dari masa lalu. Apel bukan hanya bahan bakar. Mereka adalah koneksi ke masa lalu kita, ke masa yang lebih sederhana, dan ke tradisi yang masih membawa makna. Dan jangan abaikan fleksibilitasnya. Apel yang diiris dengan kayu manis menjadi suguhan manis alami. Pasangkan dengan selai almond atau sepotong keju tajam dan Anda memiliki camilan seimbang yang memuaskan selera dan gula darah Anda. Bahkan saat dipanggang atau direbus, apel tetap mempertahankan kebaikannya, berubah menjadi makanan hangat yang menenangkan di hari yang dingin. Memasukkan apel dalam hari Anda adalah tindakan kecil menghargai diri sendiri. Ini adalah pengingat bahwa Anda layak mendapatkan nutrisi yang bekerja dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Dan itu membuktikan bahwa mengelola diabetes tidak harus berarti menyerah pada makanan yang Anda sukai. Terkadang itu hanya berarti melihatnya dalam cahaya baru. Tetapi sementara apel menawarkan dukungan yang stabil, ada buah lain di depan yang mungkin lebih mengejutkan Anda. Favorit tropis yang telah dinilai secara tidak adil karena kemanisannya, tetapi menyembunyikan kekuatan luar biasa bila dipasangkan dengan benar. Warnanya keemasan, berair, dan mungkin akan mengubah pikiran Anda tentang apa yang mungkin dalam diet ramah diabetes. Mari kita lihat lebih dekat mangga. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentari nomor 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan poin nomor 4. 4. Mangga. Sentuhan tropis yang mengejutkan. Mangga. Hanya mendengar namanya saja sudah bisa membuat mulut Anda berair. Itu mengingatkan pada kehangatan, sinar matahari, dan semacam kenikmatan yang terasa hampir terlalu manis untuk sehat. Bagi banyak lansia yang hidup dengan diabetes, mangga adalah buah yang terasa terlarang. Seringkali dianggap terlalu manis, kesenangan bersalah yang sebaiknya dihindari. Tapi bagaimana jika reputasi itu tidak sepenuhnya adil? Bagaimana jika mangga, dengan segala kemegahan keemasan dan berairnya, menyimpan lebih banyak penyembuhan daripada bahaya? Pada intinya, mangga adalah buah keseimbangan. Ya, manis, tetapi juga kaya serat, yang membantu memperlambat pelepasan gula ke dalam aliran darah Anda. Itu berarti bila dimakan dalam jumlah sedang, terutama dengan kulitnya atau dipasangkan dengan protein, mangga tidak membanjiri sistem Anda. Ia menutrisinya secara perlahan dan stabil. Ini adalah buah yang bekerja dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Tetapi keajaiban sebenarnya dari mangga melampaui gula darah. Ia syarat dengan vitamin C, yang mendukung kesehatan kekebalan tubuh, terutama penting seiring bertambahnya usia, dan vitamin A, yang penting untuk menjaga kesehatan penglihatan dan kulit. Mangga juga mengandung senyawa unik yang membantu metabolisme lemak dan membantu melawan stres oksidatif, yang berperan dalam segala hal mulai dari peradangan kronis hingga penurunan daya ingat. Bagi lansia yang menghadapi kelelahan, ketidaknyamanan sendi, atau sekadar proses penuaan yang lambat, mangga bisa menjadi sekutu kecil tapi perkasa. Ada sesuatu yang secara emosional membangkitkan semangat saat makan mangga. Rasanya tidak hanya enak, tapi juga terasa seperti kebahagiaan. Itu mengingatkan kita pada hari-hari liburan, angin sepau-sepau tropis, atau mungkin musim panas masa kecil di mana buah dipetik langsung dari pohon. Hubungan emosional itu juga merupakan bagian dari penyembuhan. Karena makan dengan baik seharusnya tidak terasa seperti hukuman. Seharusnya terasa seperti hidup dengan baik. Coba potong sepotong kecil mangga dan pasangkan dengan sesendok yogurt Yunani tawar atau segenggam almond. Protein membantu menyeimbangkan gula alami buah, dan kombinasinya terasa seperti suguhan tanpa rasa bersalah. Atau tambahkan potongan mangga ke dalam salad hijau dengan ayam panggang untuk makan siang yang cerah dan menyegarkan yang mendukung gula darah dan semangat Anda.
Memilih mangga berarti memilih untuk menyambut rasa manis tanpa rasa takut. Ini adalah pengingat bahwa kesehatan bisa menjadi sesuatu yang hidup, beraroma, dan sangat memuaskan. Anda tidak harus menyerah pada kebahagiaan untuk hidup dengan baik. Anda hanya perlu tahu bagaimana merangkulnya dengan bijak. Dan saat Anda berpikir daftar buah yang bermanfaat tidak bisa lebih mengejutkan lagi, ada satu buah klasik terakhir yang masih memiliki sesuatu yang kuat untuk ditawarkan. Warnanya cerah, menyegarkan, dan sering diabaikan potensi sebenarnya. Mari kita beralih ke jeruk yang terpercaya. Seorang teman lama dengan pelajaran baru untuk hidup yang lebih baik. 5. Jeruk. Bukan hanya untuk vitamin C. Ada sesuatu yang menenangkan tentang jeruk. Mungkin cara kulitnya terbuka dengan bunyi, krek, lembut, melepaskan aroma sitrus yang cerah dan akrab. Mungkin cara setiap segmen terlepas dengan lembut di tangan Anda, menawarkan jumlah jus, rasa, dan nutrisi yang pas. Bagi banyak lansia, jeruk adalah teman seumur hidup yang ditemukan di kotak makan siang, keranjang musim dingin, dan ritual pagi hari. Tetapi bagi mereka yang hidup dengan diabetes, buah yang dicintai ini seringkali disambut dengan keraguan. Rasa manis asam itu, yang dulu menjadi simbol kesehatan, kini oleh sebagian orang dianggap sebagai risiko gula. Tapi benarkah? Ketika Anda mengupas lapisannya, baik secara harfiah maupun kiasan, Anda menemukan bahwa jeruk adalah salah satu buah yang paling disalahpahami dalam percakapan tentang diabetes. Jeruk utuh, bukan jus, menawarkan kombinasi kuat dari serat, hidrasi, dan gula alami yang dilepaskan secara perlahan. Serat, terutama di selaput antar irisan, membantu memperlambat penyerapan glukosa, mencegah lonjakan tiba-tiba pada kadar gula darah. Ini adalah jenis kemanisan yang stabil dan seimbang, sesuatu yang semakin dihargai oleh tubuh kita seiring bertambahnya usia. Tetapi jeruk memberi kita lebih dari sekadar rasa manis. Mereka kaya akan vitamin C, nutrisi kunci untuk dukungan kekebalan tubuh, yang menjadi semakin penting seiring sistem kita menjadi lebih rentan seiring waktu. Mereka juga mengandung kalium, yang membantu mengatur tekanan darah dan mengurangi retensi air. Dua kekhawatiran umum bagi lansia yang mengelola kesehatan jantung bersamaan dengan diabetes. Flavonoid dalam jeruk telah terbukti mengurangi peradangan, meningkatkan sirkulasi, dan bahkan mendukung kesehatan kognitif. Semua dari buah yang sering dianggap sepele. Dan jangan lupakan kenyamanan emosional yang datang dari jeruk. Mudah dibawa, mudah dimakan, dan memuaskan secara alami. Makan jeruk adalah ritual kecil perawatan diri. Anda tidak memerlukan pisau, blender, atau resep mewah. Hanya tangan Anda, indera Anda, dan beberapa saat yang tenang. Terkadang kesederhanaan itulah yang persis seperti penyembuhan. Coba pasangkan jeruk kecil dengan telur rebus atau beberapa kacang almond untuk camilan yang ramah gula darah. Atau tambahkan irisan ke salad bayam dengan minyak zaitun dan taburan biji bunga matahari. Anda akan terkejut betapa buah sesederhana itu dapat meningkatkan makanan dan suasana hati Anda. Bahkan hanya tindakan mengupas jeruk dan menghirup aroma yang akrab itu dapat menenangkan saraf dan mengangkat semangat Anda. Memilih jeruk lebih dari sekadar nutrisi. Ini tentang merebut kembali makanan yang memberi Anda kenyamanan dan kekuatan. Ini tentang percaya bahwa tubuh Anda masih tahu cara memproses apa yang dibuat oleh alam. Ketika dimakan sebagai bagian dari rutinitas yang seimbang, jeruk mengingatkan kita bahwa kesehatan tidak harus berarti kekurangan. Itu bisa berarti menemukan kembali apa yang selalu baik untuk kita. Tetapi sekuat apapun belajar buah mana yang mendukung gula darah Anda, ada sisi lain dari cerita ini. Sisi yang tidak bisa kita abaikan. Karena tidak semua buah diciptakan sama. Dan beberapa mungkin justru mempersulit tubuh Anda untuk sembuh. Jadi, buah apa yang harus Anda berhenti makan? Anda mungkin akan terkejut. Mari kita lihat lebih dekat. 6. Jadi, buah apa yang harus Anda berhenti makan? Ini adalah pertanyaan yang banyak dari kita terlalu takut untuk tanyakan dengan lantang, terutama setelah mendengar bahwa buah itu alami, sehat, dan selalu baik untuk Anda. Tetapi kenyataannya, terutama bagi kita yang menavigasi diabetes di tahun-tahun senja kita, lebih bernuansa. Tidak setiap buah mendukung tubuh Anda sebagaimana mestinya.
Dan beberapa, tidak peduli betapa polosnya mereka terlihat, dapat secara diam-diam bekerja melawan kemajuan yang telah Anda buat. Itu tidak berarti kita perlu hidup dalam ketakutan akan makanan. Tetapi kita perlu mendapat informasi, sadar, dan bersedia mendengarkan tubuh kita. Buah-buahan yang cenderung menyebabkan masalah paling banyak tidak selalu yang paling manis. Mereka adalah yang paling banyak diproses atau dihilangkan keseimbangan alaminya. Jus buah, bahkan yang berlabel 100% alami, menghilangkan serat yang memperlambat penyerapan gula. Yang tersisa adalah dosis fruktosa terkonsentrasi yang membanjiri aliran darah Anda. Segelas jus jeruk pagi itu mungkin terasa menyegarkan, tetapi lebih dekat dengan soda dalam hal bagaimana ia memengaruhi gula darah Anda. Buah-buahan kering juga bisa menipu. Segenggam kismis atau mangga kering mungkin terlihat kecil, tetapi bisa mengandung gula dari beberapa buah segar. Tanpa air atau serat untuk memperlambat segalanya. Bagi lansia dengan pencernaan yang lebih lambat dan respons insulin yang lebih rapuh, itu bisa sangat membebani. Bahkan sesuatu yang akrab seperti kurma kering atau buah ara, meskipun kaya nutrisi, bisa menjadi pemicu tersembunyi untuk lonjakan gula darah bila dimakan berlebihan. Dan kemudian ada buah-buahan yang terlalu matang. Pisang dengan bintik-bintik coklat. Misalnya, saat buah matang, patinya berubah menjadi gula yang lebih sederhana. Itu berarti pisang kehijauan lebih lembut di sistem Anda daripada pisang yang lunak dan manis. Ini bukan tentang tidak pernah makan makanan ini lagi. Ini tentang waktu, porsi, dan memasangkannya dengan protein atau lemak untuk membantu tubuh Anda memprosesnya dengan aman. Beberapa buah tropis juga, seperti nanas dan semangka, bisa jadi rumit. Dimakan segar dan dalam porsi kecil, mereka bisa masuk ke dalam rencana yang seimbang. Tetapi porsi besar saat perut kosong, disitulah masalah dimulai. Konteks itu penting. Tubuh Anda membutuhkan lebih dari sekadar rasa manis. Ia membutuhkan keseimbangan. Jadi, buah yang harus dihindari bukanlah buruk dalam arti moral. Mereka hanya tidak selaras dengan apa yang dibutuhkan tubuh Anda saat ini. Tubuh Anda, seiring perubahannya dengan usia, meminta kesabaran, pengertian, dan dukungan lembut. Memilih buah yang menghidrasi, menenangkan peradangan, dan menstabilkan energi Anda. Itu bukan pembatasan. Itu adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan adalah apa yang membawa kita ke pesan terakhir kita. Karena meskipun kita telah menjelajahi buah-buahan yang menyembuhkan dan yang merugikan, ada sesuatu yang lebih kuat menunggu Anda. Sebuah kebenaran tentang makanan, penuaan, dan kehidupan sehari-hari yang dapat mengubah cara Anda merawat diri sendiri mulai hari ini. Mari kita rangkum semuanya. Tubuh Anda layak mendapatkan yang lebih baik mulai hari ini. Seiring bertambahnya usia, kita mulai melihat bahwa kesehatan bukan lagi hanya tentang aturan, batasan, atau angka sempurna di atas kertas. Ini tentang bagaimana perasaan kita saat bangun di pagi hari. Ini tentang kemudahan di persendian kita, kejernihan dalam pikiran kita, kemantapan langkah kita, dan keyakinan tenang bahwa kita melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Sepanjang perjalanan ini, buah terlalu sering dianggap sebagai penjahat, terutama bagi orang yang mengelola diabetes. Tetapi apa yang telah kita pelajari bersama adalah bahwa tidak semua rasa manis itu berbahaya. Faktanya, kemanisan alam, bila dibiarkan utuh, diimbangi dengan serat, air, dan nutrisi, bisa menjadi sumber nutrisi yang dalam dan penyembuhan yang tenang. Buah-buahan yang telah kita jelajahi, stroberi, anggur, apel, mangga, jeruk, lebih dari sekadar camilan. Mereka adalah pengingat. Pengingat bahwa makanan bukan hanya bahan bakar. Ini adalah kenyamanan, kenangan, budaya, koneksi. Ketika dimakan dengan kesadaran dan dipasangkan dengan kebijaksanaan tubuh kita sendiri, buah-buahan ini menawarkan kita sesuatu yang kuat. Kemampuan untuk menikmati kesenangan kecil dalam hidup tanpa rasa takut. Dan itu penting, terutama di tahun-tahun senja kita ketika kegembiraan seharusnya lebih hadir, bukan berkurang. Anda tidak perlu merombak hidup Anda atau menyerah pada semua yang Anda sukai. Anda hanya perlu memulai lagi dengan lembut. Mungkin itu dimulai dengan semangkuk melon segar di sore hari atau apel renyah dengan sarapan Anda.
Mungkin itu berarti menyimpan beberapa buah anggur dingin di kulkas untuk membantu Anda melewati soda, atau membekukan irisan plum untuk hari-hari musim panas yang panjang ketika Anda hanya menginginkan sesuatu yang manis dan dingin tanpa rasa bersalah. Pilihan-pilihan kecil seperti ini mungkin tidak tampak revolusioner, tetapi sebenarnya begitu. Karena setiap kali Anda memilih sesuatu yang menghormati selera dan kesejahteraan Anda memilih harapan. Anda memilih untuk mendengarkan tubuh Anda dengan kasih sayang, bukan kritik. Dan itu adalah salah satu hal paling kuat yang dapat dilakukan seseorang pada usia berapapun. Jadi saat Anda melangkah maju, biarkan ini menjadi pengingat lembut Anda. Anda tidak terlalu tua, terlalu terlambat, atau terlalu jauh untuk membuat perubahan. Bab berikutnya Anda masih sedang ditulis, dan Anda bisa memilih bagaimana rasanya, seperti apa rasanya, dan bagaimana itu mendukung kehidupan yang masih ingin Anda jalani. Jadikan makanan sebagai teman Anda, bukan penjara Anda. Biarkan buah menjadi teman Anda lagi. Dan jika ada sesuatu dalam pesan ini yang menyentuh Anda atau mengingatkan Anda pada cerita Anda sendiri, jangan simpan sendiri. Bagikan pengalaman Anda. Dorong orang lain karena kebijaksanaan yang kita bawa hanya menjadi lebih berharga saat kita meneruskannya. Ini untuk pilihan manis, tubuh yang kuat, dan kegembiraan sederhana. Anda layak mendapatkan semuanya. Sekarang, apakah Anda siap untuk membuat langkah selanjutnya menjadi lebih kuat? Mari kita bicara tentang cara membuat rencana buah harian yang mudah dan praktis yang menjaga gula darah Anda stabil dan energi Anda tinggi. Ini lebih sederhana dari yang Anda pikirkan, dan dimulai hanya dengan satu perubahan kecil. Pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda untuk hidup sepenuhnya dan secara otentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenung dan berbagi satu hal yang telah Anda pelajari dan berencana untuk terapkan dalam hidup Anda sendiri. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan ini untuk merangkul kebenaran-kebenaran ini. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan angka 0. Umpan balik Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan kanal YouTube kami untuk konten lebih lanjut seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan ini untuk menjalani hidup dengan caramu sendiri.